Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Anomax TV. Di video kali ini gua akan menceritakan alur film yang berjudul Jurassic World Rebirth yang rilis tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang pengusaha farmasi yang ingin membuat obat untuk penyakit jantung dari gen dinosaurus. Tapi yang mereka tidak ketahui, di pulau yang akan mereka tuju terdapat satu dinosaurus hasil rekayasa genetika yang sangat buas. Bagaimanakah ketegangan dari film ini? Langsung saja kita masuk ke videonya. "17 tahun yang lalu, sebuah laboratorium rahasia yang dimiliki oleh perusahaan InGen melakukan percobaan rekayasa genetika terhadap dinosaurus untuk menciptakan jenis dinosaurus baru. Suatu hari, seekor karyawan melakukan hal tolol, di mana dia membuang bungkus makanannya secara sembarangan. Sampah itu pun terhisap yang langsung merusak sistem pintu yang mengurung seekor dinosaurus mutan bernama T-Rex. Semua orang pun lari menyelamatkan diri, tapi sayangnya manusia tolol tadi terjebak di dalam dan harus tutup usia karena langsung dicaplok oleh T-Rex. Di masa sekarang, seorang petinggi perusahaan farmasi bernama Martin menyewa seorang agen militer rahasia yang mirip Black Widow bernama Zora untuk membantunya mengawal misi dalam mencari obat untuk penyakit jantung dari DNA dinosaurus. Mendengar misi itu, Zora sempat menolak, tapi Martin mengejarnya dan mencoba meyakinkan jika berhasil, maka obat itu bisa menyembuhkan sekitar 20% populasi manusia dengan penyakit jantung. Tapi karena Zora tetap menolak, akhirnya Martin berkata dia akan membayar tinggi Zora dengan jumlah 10 juta dolar. Kemudian Zora bertanya, kira-kira apa saja kendalanya? Martin menjawab, karena selain berbahaya, tempat yang akan mereka tuju adalah tempat yang dilarang pemerintah. Jadi jika mereka ketahuan, maka mereka akan langsung dipenjara. Mendengar itu, Zora bodoh amat. Karena dengan uang sebanyak itu, dia bisa pensiun dengan tenang dan tidak terus-terusan bekerja mempertaruhkan nyawa. Kemudian Martin mengajaknya ke sebuah museum dinosaurus yang hampir tutup untuk bertemu rekannya yang bernama Dr. Henry. Dia adalah dokter yang ahli dalam dunia perdinosaurusan. Henry berkata, untuk membuat obat jantung itu, kita harus mendapatkan DNA dari 3 dinosaurus yang paling besar yang masih hidup. Dari darat, laut, dan udara. Pertama dari laut yaitu Mosasaurus. Kedua dari darat yaitu Titanosaurus. Dan yang terakhir dari udara Brachiosaurus. Gua sebut aja gitu ya guys, soalnya susah pengucapannya. Intinya sejenis burung geblek. Zora bertanya, kenapa harus paling besar? Henry berkata, karena dinosaurus yang besar sudah pasti memiliki jantung yang besar dan kuat. Martin juga mengatakan, kebetulan ketiga dinosaurus itu ada di pulau tempat laboratorium InGen yang sudah bangkrut. Jadi mereka cukup pergi ke satu tempat saja. Martin pun mengajak mereka berangkat hari itu juga, karena tidak mau didahului oleh pesaingnya. Dia juga mengajak Henry. Awalnya dia menolak karena merasa dia bekerja sama hanya sebagai penasehat. Tapi saat Martin bertanya, apakah kau tidak ingin melihat dinosaurus berkeliaran bebas secara langsung? Henry pun berpikir cukup lama. Ya, sekitar 5 detik akhirnya dia pun setuju untuk ikut. You ready? Yeah. Kemudian mereka terbang menuju ke Suriname untuk menemui temannya Zora. Ini adalah Duncan. Dia pemilik kapal yang akan mengantarkan mereka ke pulau tempat ketiga dinosaurus itu berada. Tapi sampai di sana, Duncan malah berkata jika dia membatalkan perjanjian yang sudah disepakati dengan Martin di telepon. Tentu saja, Martin merasa agak kesal karena sudah jauh-jauh malah dibatalkan begitu saja. Zora kemudian berkata ke Martin, mungkin kau harus mencoba untuk bernegosiasi lagi. Mungkin dengan cara menaikkan hadiahnya 2 kali lipat. Martin yang merasa diperas cuma bisa tertawa dan terpaksa
menyetujuinya karena tidak ada pilihan lain. Tidak lama kenalan Zora pun datang. Dia bernama Bobby. Bobby ini akan bertugas untuk menjaga keamanan mereka semua. Tidak pakai lama, mereka langsung berangkat hari itu juga. Ada juga dua kru kapalnya Duncan yang bernama Nina dan Leclerc. Gua sebut aja Leclerc. Di dalam kapal, Martin menjelaskan jika dulu perusahaan InGen sudah menanam pelacak dalam tubuh Mosasaurus. Dengan itu, mereka bisa dengan mudah melacak pergerakan si Mosasaurus. Henry yang melihat Bobby mengutak-atik senjata langsung bertanya, "Untuk apa senjata itu? Kita kesini bukan untuk membantai dinosaurus. Kita hanya mengambil sampel saja." Bobby pun menjawab, "Ini digunakan saat kita berada dalam bahaya. Santai kawan." Henry kemudian menjelaskan cara kerja peluru suntik yang akan digunakan untuk mengambil darah dinosaurus. Peluru itu harus ditembakkan dengan jarak maksimal 10 meter. Dan saat selesai menyedot darah, peluru ini akan terbang secara otomatis dan kita bisa mengambilnya dengan lebih aman. Tidak jauh dari sana, satu keluarga terdiri dari sang ayah Ruben, dua anaknya yang bernama Teresa dan Bella, kemudian ada Xavier pacarnya Teresa. Mereka berlayar di dekat sana untuk mengisi waktu libur. Sedikit agak maksa, padahal itu area yang sangat berbahaya. Ruben meminta Xavier gantian mengemudi, tapi Xavier malah berkata jika dia masih lelah dan kembali melanjutkan tidurnya. Ruben yang melihat itu cuma bisa narik nafas panjang. Dan dia tidak habis pikir kenapa putrinya mau pacaran dengan laki-laki pemalas modelan Sapler ini. Teresa kemudian melihat sesuatu yang mulai mendekat. Itu adalah dinosaurus berukuran besar yang bergerak mendekati kapal. Bisa dipastikan itu adalah Mosasaurus. Tiba-tiba Mosasaurus menyenggol perahu mereka yang mengakibatkan perahu mereka terbalik. Ruben menyuruh kedua putrinya untuk naik ke atas kapal dan dia akan mencoba menyelamatkan Xavier yang masih terjebak di dalam. Ruben lalu menyuruh Xavier untuk mengambil radio komunikasi yang ada di dalam tas. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil naik ke atas perahu dan Mosasaurus membiarkan mereka begitu saja. Keesokan harinya, Duncan mendengar suara minta tolong di radio. Duncan kemudian melaporkan hal ini kepada yang lainnya. Dia berkata orang yang minta tolong itu jaraknya tidak jauh dari kapal mereka sekarang. Tapi mereka harus putar balik dulu untuk menolongnya. Bobby mengatakan mereka punya radio komunikasi. Pasti akan ada kapal lain yang akan menolong. Martin pun juga setuju. Kita lanjutkan saja perjalanan. Mereka pasti akan ada yang menolong. Apalagi kapal ini sudah mendekati target pertama. Tapi Duncan yang menjadi kapten kapal memutuskan untuk putar arah dan menolong orang itu terlebih dahulu. Lagi pula, Mosasaurus bisa kita temukan lagi karena sudah ada alat pelacak di dalam tubuhnya. Tidak lama berselang, akhirnya Duncan dan yang lainnya menyelamatkan Ruben dan keluarganya. Di dalam kapal, Ruben menjelaskan kalau dia dan keluarganya diserang oleh sosok dinosaurus yang berukuran besar dan ciri-cirinya persis seperti Mosasaurus. Mendengar itu, kru kapal yang lain menjadi senang. Ruben yang melihat itu menjadi bingung. Bukannya takut, mereka malah bahagia. Akhirnya Ruben sadar orang-orang yang menyelamatkannya justru sedang memburu dinosaurus itu. Dari layar monitor, Zora melihat ada pergerakan dari Mosasaurus yang mendekati kapal. Beberapa saat kemudian, kapalnya pun terguncang karena ditabrak sesuatu. Martin kemudian meminta maaf kepada Ruben karena dia belum bisa membawa Ruben dan keluarganya keluar dari tempat ini. Nanti setelah misi pertama selesai, mereka akan mampir di pulau dekat sini. Di pulau itu ada sebuah laboratorium yang bisa dijadikan tempat untuk berlindung sementara. Setelah semua misi selesai, barulah Martin bisa membawa Ruben kembali pulang ke rumah. Setelah Mosasaurus muncul, semua orang tampak senang. Zora pun bersiap untuk menembakkan peluru suntik. Dibantu oleh Henry, mengikatkan tali untuk menjaga Zora tidak terjatuh dari kapal. Saat Duncan mendekatkan kapal ke Mosasaurus, dinosaurus itu melompat. Cipratan air dan gelombangnya membuat tembakan Zora meleset. Zora pun meminta amunisi lagi. Saat ingin menembak,
Mosasaurus menyenggol kapal yang membuat Zora hampir terjatuh. Untung masih ada tali yang menahan tubuhnya. Kali ini tembakan kedua Zora akhirnya berhasil mengenai Mosasaurus. Setelah mengambil sampel darah, peluru itu pun terbang menjauh dan ditangkap oleh Henry. Semua orang pun senang karena misi pertama mereka berjalan dengan mulus. Henry kemudian berkata kepada Zora, jika Martin berhasil mendapatkan semua sampel darah ini, Martin mungkin saja akan membuat obat dengan harga yang sangat mahal. Dan pastinya hanya orang-orang kaya yang bisa membelinya. Tapi jika kita menyebarkan formula ini secara gratis, semua orang akan bisa merasakan manfaatnya. Zora yang tidak ingin kehilangan upahnya menyuruh Henry untuk mengurungkan niatnya itu. Teresa kemudian melihat sekumpulan dinosaurus mendekat. Itu adalah sekawanan Spinosaurus. Henry yang melihat itu pun terkejut karena Spinosaurus membantu Mosasaurus untuk berburu mangsanya. Ini adalah simbiosis mutualisme. Karena situasi mendesak, Bobby pun menembaki kawanan Spinosaurus itu. Tapi dari belakang, ada Spinosaurus yang mencaplok Bobby. Bobby pun menjadi orang pertama yang harus tutup usia. Mosasaurus kembali menyerang mereka. Bella pun hampir terjatuh. Beruntung Ruben masih bisa menyelamatkannya. Meskipun itu membuat kakinya geser dikit alias terkilir. Karena tidak ada jalan keluar, Duncan tancap gas mengarahkan kapalnya ke pulau. Karena Mosasaurus tidak bisa mengejar mereka jika airnya terlalu dangkal. Zora pun menyiapkan pelampung untuk berjaga-jaga. Kemudian Ruben pun menyuruh Teresa masuk ke dalam kapal untuk menggunakan radio untuk meminta pertolongan. Di saat Teresa menggunakan radio, Martin datang melarang Teresa. Jika pertolongan datang, mereka akan ditangkap karena ketahuan pergi ke pulau yang dilarang pemerintah, dan misi kali ini pun akan menjadi sia-sia. Saat ingin merebut radio dari Teresa, itu pun membuat dia terlempar dan hampir terjatuh. Teresa memohon pada Martin untuk menolongnya, tapi Martin hanya diam saja. Teresa pun kemudian jatuh ke laut. Melihat hal itu, Xavier tanpa pikir panjang langsung mengambil pelampung dan melompat menyelamatkan Teresa. Ruben juga mengajak Bella untuk ikut melompat karena kapal sebentar lagi akan karam. Mosasaurus kembali menyerang dengan memepet kapal ke bebatuan yang menyebabkan kapal bocor. Duncan menyuruh Zora dan yang lainnya untuk melompat. Perahu itu pun akhirnya mendarat di bebatuan dan bisa dipastikan mereka semua terdampar di pulau ini. Di sisi lain, Ruben dan keluarganya berhasil selamat. Ruben mengajak keluarganya untuk mencari laboratorium yang dikatakan Martin. Siapa tahu di sana ada radio komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk meminta pertolongan. Di pantai, Henry terus menyuruh orang untuk kabur karena Spinosaurus masih mengikuti mereka. Nina yang sedang sibuk menyeret barang harus menjadi orang kedua yang tutup usia karena dicaplok Spinosaurus. Martin mengatakan mereka semua harus tetap waspada karena dahulu pulau ini digunakan oleh perusahaan InGen untuk melakukan rekayasa genetika terhadap dinosaurus. Zora yang mendengar itu pun kesal karena Martin baru mengatakan hal itu sekarang. Dengan sedikit kesal, Zora mengajak yang lain untuk langsung menyelesaikan misi. Dia juga sudah menyiapkan rencana cadangan. Besok malam akan ada helikopter yang datang ke laboratorium untuk menjemput mereka. Tapi, helikopter itu hanya akan terbang selama 2 menit. Jika lebih dari itu, bisa dipastikan mereka semua akan berada di pulau ini untuk selamanya. Zora berharap Ruben dan keluarganya juga bisa sampai di laboratorium itu tepat waktu, agar mereka semua bisa pergi bersama. Saat sedang menyusuri rawa, Zora bertanya kepada Martin, kenapa tadi Teresa bisa terjatuh dari kapal? Martin pun berbohong dan mengatakan jika Teresa tidak sengaja terpleset. Zora mengancam jika nanti terbukti Martin sengaja membuat Teresa jatuh, dia tidak akan segan-segan meninggalkan Martin di pulau ini. Saat sedang mengambil minum, Martin melihat ada helikopter yang jatuh dengan semua penumpangnya yang tewas. Secara diam-diam, Martin mengambil pistol yang ada di jasad itu. Di tempat lain, Ruben melihat banyak pipa-pipa geotermal.
Itu menandakan memang ada kompleks laboratorium di pulau ini. Ruben meminta yang lain untuk mengikuti pipa-pipa ini dengan harapan akan mengantarkan mereka ke pusat laboratorium. Bella kemudian dikejutkan oleh dinosaurus kecil. Ruben menyuruh Bella tidak usah takut, karena itu adalah dinosaurus pemakan tumbuh-tumbuhan. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang beristirahat, Ruben mengucapkan terima kasih kepada Xavier karena rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Ruben meminta maaf karena sebelumnya Ruben menganggap Xavier adalah seekor manusia pemalas. Xavier kemudian pergi untuk buang air kecil. Saat sedang buang air kecil, dia didekati oleh Velociraptor. Saat ingin dicaplok, beruntungnya ada Mutadon yang mencaplok Velociraptor itu duluan. Kembali ke tempat Ruben. Dinosaurus kecil yang tadi siang datang lagi mendekati Bella. Bella kemudian memberi permen yang ternyata disukai oleh dinosaurus kecil itu. Dino kecil itu pun ikut tidur di samping Bella. Keesokan harinya, Zora dan Henry terpukau melihat dua Titanosaurus yang sangat besar di hadapan mereka. Henry yang penasaran mencoba menyentuh kaki Titanosaurus itu. Zora pun langsung menembakkan jarum penyedot. Setelah selesai menyedot sampel darah, peluru itu langsung terbang menjauh dan ditangkap oleh Duncan. Misi kedua ini terbilang sangat mudah, karena Titanosaurus ini adalah hewan herbivora, jadi mereka tidak ganas. Tapi kalau diinjek tetap bisa buat kita tutup usia. Sekarang tinggal satu sampel lagi. Mereka harus naik ke bukit mencari Brachiosaurus. Kembali ke Ruben. Dinosaurus kecil itu pun terus mengikuti Bella. Bella pun mengajaknya dan menamainya Dolores. Mereka kemudian melihat perahu di seberang sungai. Melihat arah pipa-pipa itu, menurut Ruben, laboratoriumnya pasti ada di dekat sungai. Mereka butuh perahu untuk menuju ke sana. Teresa pun langsung menyeberangi sungai untuk mengambil perahu itu. Namun ternyata ada seonggok T-Rex yang sedang molor di dekat sana. Secara perlahan, akhirnya Teresa bisa membawa satu perahu karet yang belum digunakan. Dia pun membawa perahu itu keluar. Dan dengan tololnya, dia malah membuka perahu itu tepat di depan congornya T-Rex, yang membuat T-Rex langsung terbangun. Kalau tidak tolol, tidak ada momen tegang. Alhasil, mereka pun dikejar oleh T-Rex. Gua baru tahu ternyata T-Rex bisa berenang. Perahu mereka pun dibalikkan oleh T-Rex, bahkan sempat digigit, dikoyak, dicaplok oleh T-Rex. Dengan sungguh luar biasanya, jangankan bolong, bahkan perahu itu pun sama sekali tidak tergores. Inilah dia perahu karet terkuat di bumi. Beruntung ada celah batu yang membuat mereka berhasil selamat dari ketololan Teresa. Di sisi lain, Zora, Henry, dan Lek-Lek menuruni tebing untuk masuk ke sarang Brachiosaurus. Sementara Martin dan Duncan berjaga di atas. Henry memutuskan untuk mengambil sampel dari telurnya saja, karena akan sangat susah menembak Brachiosaurus yang bisa terbang. Di atas, Duncan menemukan terowongan yang menuju ke bawah yang ditutupi semak-semak. Saat berada di sarang Brachiosaurus yang ada di dalam kuil kuno, Henry langsung mengambil sampel cairan telur yang ada di sana. Zora kembali bertanya, "Jika tidak ke Martin, kemana kau akan memberikan sampel ini?" Henry pun menjawab, dia mengenal lembaga amal kesehatan yang bisa membuat obat penyakit jantung dari sampel-sampel ini, agar semua obat itu bisa diakses oleh semua orang di dunia, tidak hanya oleh orang kaya. Dari luar terlihat Brachiosaurus datang ke sarangnya. Zora dan Henry yang berada di dalam pun langsung panik dan mencoba bersembunyi. Melihat hal itu, Lek-Lek melempar palu yang tepat mengenai Brachiosaurus. Alhasil, dia pun dikejar oleh Brachiosaurus. Dia meminta Martin dan Duncan untuk segera menariknya ke atas. Tali yang terikat pada tubuhnya Henry pun tertarik, yang membuat Henry terjatuh. Beruntung Zora masih bisa menahannya. Duncan yang sedang menarik Lek-Lek ke atas terkejut karena melihat Lek-Lek sudah dicaplok oleh Brachiosaurus.
Duncan dan Martin yang dikejar langsung masuk lorong yang menuju ke bawah. Sementara itu, Henry mencoba meraih sampel terakhir. Tapi saat berhasil, sampel itu malah terbang. Tali yang menahan tubuhnya pun terputus. Alhasil, Henry pun terjatuh. Berkat izin sutradara, Henry pun masih hidup karena terjatuh ke dalam air. Padahal dengan ketinggian itu minimal pasti cedera. Akhirnya mereka semua pun berhasil mendapatkan sampel yang terakhir. Di tempat lain menggunakan perahu karet terkuat di bumi, Ruben dan keluarganya pun tiba di pusat laboratorium dan langsung mencari keberadaan Zora dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Zora dan yang lainnya juga sampai di sana. Zora melihat ada jejak kaki manusia. Itu artinya Ruben sudah terlebih dahulu sampai di sana. Mereka semua pun akhirnya berhasil bertemu kembali. Teresa yang emosi langsung mencari keberadaan Martin. Dia menceritakan jika Martin sengaja membiarkannya terjatuh. Zora mencoba meminta penjelasan dari Martin, tapi Martin malah mengeluarkan pistolnya dan menyuruh semua orang untuk tenang. Martin kemudian mengambil koper dan mengikatkannya di tangannya sendiri. Karena hari sudah malam, lampu-lampu di sana menyala secara otomatis. Hal itu pun menarik perhatian beberapa mutadon yang langsung mengepung mereka. Semuanya pun lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Martin yang bersembunyi di bawah mobil bersama Zora harus terlempar karena koper yang diikat di tangannya ditarik mutadon. Seekor mutadon menjebol plafon mengincar Ruben dan keluarganya. Ruben pun mengajak keluarganya masuk ke dalam saluran air untuk kabur. Di dalam laboratorium, Duncan melihat DNA saluran air yang mengarah ke dermaga. Dia juga melihat di CCTV terdapat satu perahu yang masih tergantung. Mereka bisa menggunakan perahu tersebut untuk kabur dari pulau ini. Tidak lama, helikopter pun datang. Duncan meminta Henry untuk memberikan tanda pada helikopter tersebut, sementara dia akan memberitahu yang lainnya. Di luar, Martin mengendarai mobil untuk melarikan diri sambil membawa kopernya. Zora juga melihat ada satu ekor mutadon yang masuk ke saluran air untuk mengejar Ruben dan keluarganya. Dia pun langsung bergegas masuk untuk menolong mereka. Di atas, beruntung Henry menemukan flare dan memberikan tanda kepada helikopter. Tapi tanpa Henry sadari, cahaya dari flare itu menarik perhatian D-Rex yang berada di belakangnya. Saat ingin mendarat, helikopter itu pun langsung dicaplok oleh D-Rex, kemudian dilempar dan meledak. Satu-satunya jalan hanyalah perahu yang ada di dermaga. Duncan kemudian melihat Ruben dan keluarganya di saluran air. Henry juga ikut diminta masuk ke dalam saluran air. Saat berada di dalam, Duncan memberitahu jika ada satu perahu yang ada di dermaga dan saluran air ini menuju ke sana. Mereka bisa menggunakan perahu itu untuk pergi dari pulau ini. Zora kemudian muncul dan menembak mutadon yang mengikuti mereka dari belakang. Semuanya pun bergegas pergi menuju dermaga. Setibanya di pintu keluar, masalah kembali muncul. Pintu itu harus dibuka dari luar, dan tuasnya pun juga berada di luar. Akhirnya Bella satu-satunya yang bisa keluar menyelinap keluar menuju tuas. Tapi bersama dengan itu, D-Rex juga muncul ke tempat ini. Bella kemudian mengangkat tuas untuk membuka pintu, tapi mereka malah dihadang oleh D-Rex. Entah apa yang dipikirkan Martin, dia malah mengemudikan mobilnya menuju D-Rex. Dengan sekali bogem, mobil itu pun berhenti. Martin pun harus tutup usia karena dicaplok oleh D-Rex. Dari belakang, Duncan mengajak semua orang untuk keluar. Bertepatan dengan itu, Zora menutup pintu dan berhasil mengurung mutadon yang mengikuti mereka. Zora kemudian mengambil koper yang terlempar. Mereka kemudian berusaha melepaskan rantai yang menahan kapal, tapi mesinnya malah macet. Dari belakang, D-Rex pun datang mengincar mereka. D-Rex yang tertarik dengan cahaya langsung dipancing oleh Duncan dengan cahaya flare. Duncan menyuruh Zora dan yang lainnya untuk cepat pergi selagi dia mengalihkan perhatian D-Rex. Duncan kemudian memancing D-Rex untuk mengikutinya masuk ke dalam hutan. Dengan susah payah, Zora akhirnya berhasil melepas rantai yang menahan kapal. Mereka pun kemudian menaiki kapal. Tapi D-Rex muncul kembali. Beruntung Ruben berhasil menghidupkan mesin kapal tepat waktu.
Mereka semua pun berhasil lolos. Secara tidak terduga, mereka melihat flare yang berasal dari hutan. Ternyata Duncan masih selamat. Bagaimana bisa dia selamat dari seekor T-Rex? Ah, sudahlah. Cuma sutradara yang tahu. Setelah semua berakhir, Henry bertanya ke Zora, apa yang akan dia lakukan dengan koper sampel ini? Zora menjawab, dia akan menyerahkan sampel ini ke lembaga amal untuk membuat obat penyakit jantung yang bisa diakses oleh semua orang di dunia. Dan film pun berakhir.